Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kesulitan belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama, Baik Nugrahayu Alivia B dengan NIM 1909000000192. Kedua, Renaldi Bimantoro dengan NIM 200900000123. Dan ketiga, Puspita Retnowulansari dengan NIM 200900000131. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Ahmadi 1991, kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena kondisi serta situasi yang tidak mendukung. Sedangkan menurut Betty 2002, kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar dan meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, ataupun tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematik. Termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Faktor-faktor kesulitan belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Ada A, faktor fisiologi, B, faktor psikologis. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal, yakni A, faktor sosial, dan B, faktor non-sosial. 1. Faktor internal. A. Faktor fisiologi. Pelajar yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar karena ia mudah merasa capek, mengantuk, pusing, hilang atau menurunnya daya konsentrasi, kurangnya semangat, serta terganggunya pikiran. Ada juga penyebab kesulitan belajar yang dikarenakan cacat tubuh, yakni cacat tubuh ringan atau kurang pendengaran, penglihatan, dan gangguan psikomotor. Dan cacat tubuh serius yakni buta, tuli, bisu, hingga hilangnya tangan dan kaki. B. Faktor psikologis. Faktor ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, inteligensi. Anak yang normal memiliki IQ 90-110. Anak ini dapat menamatkan pendidikan sekolah dasar tepat pada waktunya. Sedangkan mereka yang memiliki IQ 110 hingga 140 dapat digolongkan cerdas. Serta anak dengan IQ 140 ke atas masuk dalam golongan jenius. 2. Bakat. Bakat merupakan potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir, sehingga tiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda pula. 3. Minat. Belajar yang tidak ada minatnya kemungkinan besar disebabkan oleh ketidaksesuaian bakatnya, ketidaksesuaian kebutuhan, ketidaksesuaian kecakapan, serta ketidaksesuaian dengan tipe anak, sehingga dapat menimbulkan problem pada dirinya. Karena hal-hal tersebutlah, pelajaran tidak pernah diproses ataupun dikelola oleh otak, hingga akhirnya menyebabkan kesulitan belajar. 4. Motivasi. Motivasi merupakan faktor dalam diri yang dapat mengarahkan perbuatan belajar, sehingga motivasi menentukan dapat atau tidaknya pencapaian tujuan. Karena semakin besar motivasinya, maka semakin besar pula kesuksesan belajarnya. 5. Faktor kesehatan mental. Hubungan kesehatan mental dengan belajar adalah timbal balik. Karena dengan adanya kesehatan mental dan ketenangan emosi, maka hal ini dapat mendukung keberhasilan belajar yang di dalamnya juga termasuk kepercayaan diri. Faktor eksternal. 1. Faktor sosial. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap keadaan mental anak, karena keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan paling utama. 2. Faktor non-sosial. Kekurangan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga
sehingga menyebabkan kurangnya biaya dalam memenuhi kebutuhan sekolah, baik itu seragam, buku pelajaran, alat tulis, hingga fasilitas pendidikan yang lainnya. Hal-hal seperti ini tidak dapat diremehkan begitu saja, karena dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. 1. Learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala ketidakmampuan belajar, sehingga menghindari belajar yang mengakibatkan hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 2. Underachiever. Menurut RIM 1986, underachiever jauh lebih kompleks dibandingkan dengan prestasi kurang, karena konsep underachiever lebih berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. 3. Slow learner. Slow learner adalah siswa ataupun siswi yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok siswa ataupun siswi lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Perspektif pendidikan terhadap kesulitan belajar. Dalam ilmu pendidikan, setiap anak dianggap memiliki perbedaan dalam perkembangan yang dialami, kemampuan yang dimiliki, serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, pendidikan melihat anak dari sudut pandang yang positif dan selalu melihat adanya harapan bahwa anak akan dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi pendidikan antara lain adalah untuk memfasilitasi anak agar berkembang menjadi dirinya sendiri secara optimal serta sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Cara mengatasi kesulitan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar tergantung dengan apa kesulitan yang dialami oleh anak. Jika anak mengalami kesulitan belajar karena faktor internal seperti gangguan pada otak, maka dapat dilakukan penanganan yang baik, yakni medis dan pendidikan, yaitu 1. Terapi obat, 2. Terapi perilaku, 3. Terapi psikoterapi suportif, 4. Pendekatan psikososial atau psikoedukasi orang tua dan guru, serta pelatihan keterampilan sosial bagi anak. 5. Merefresh gaya belajar, dan 6. Jangan memaksa anak untuk belajar. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai kesulitan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.